Aleppo adalah kota di Suriah yang menjadi padang kurusetra atau battleground perang antara ISIS dan tentara Assad Suriah. Pasukan pemerintah Suriah untuk membuat ISIS mundur dan mengambil kembali Aleppo menggunakan strategi bumi hangus. Kita melihat Ukraina sekarang. Apakah Rusia menggunakan taktik yang sama dalam invasi kali ini? Menjadikan Ukraina Aleppo-nya Eropa. Apakah pelajaran yang bisa diambil bagi Indonesia yang secara geostrategi harus memiliki pandangan tajam ke depan? Karena mungkinkah malah Indonesia ke depannya jadi Ukrainanya Asia Tenggara? Banyak pejabat Indonesia yang masih belum paham arti perang di Ukraina dan bagaimana memanfaatkan perang militer tersebut untuk kepentingan bangsa. Aslinya mungkin karena darah pejabat yang menjabat di banyak jabatan politik darahnya belum NKRI utuh, karena memang mungkin belum pernah mengikuti keilmuan Lemhanas atau tidak mengikuti penataran P4 dengan benar dulunya. Mungkinkah begitu? Siapa yang tahu? Kita melihat lebih rinci lagi sekarang tentang posisi Indonesia secara geografis. Kita bisa menganggap diri kita Rusia, kita bisa menganggap diri kita Ukraina, kita bahkan bisa menganggap diri kita Tiongkok, juga bisa menganggap diri kita Amerika. Kalau kita menganggap diri kita Ukraina merasa secara negara sejarah mereka lebih tua daripada Moskow, di mana Kiev berdiri dan besar di abad 14-15 awalnya. Waktu itu Moskow belum ada. Peradaban dan sejarah Ukraina lebih melihat diri mereka ke arah barat yang lebih dewasa, lebih matang ketimbang ke arah Rusia yang lebih muda. Karena itu dalam pemerintahan Zelensky menengok ke barat, ke arah NATO, merasa lebih pas daripada menengok ke timur, ke arah Rusia. Apalagi Zelensky berdarah minoritas sebagai warga Ukraina. Di sisi Rusia, investasi Rusia, perusahaan-perusahaan besar oligark Rusia masuk sejak 20 tahun terakhir untuk membangun usaha di sana dan membuat ketergantungan Ukraina terhadap Rusia membesar. Jalur gas Rusia ke Eropa Barat 70% melalui tanah Ukraina, 80% perusahaan oil and gas Ukraina bermitra dengan Rusia. Industri pertahanan Ukraina adalah kerjasama dengan Rusia. Semua ini Rusia pasang adalah untuk Ukraina selalu menjadi buffer country, benteng terdepan Rusia terhadap ekspansi NATO. NATO itu ibarat tentara Belandanya VOC. VOC dagang dengan perlindungan dan kekejaman militer tentara Belanda ke daerah koloni. Dimajukan tentaranya dulu, baru dicaplok ekonominya. Itulah strategi NATO sama dengan VOC. Buktinya Eropa Timur ex-Soviet sudah 12 negara dicaplok NATO. Dalam 15 tahun terakhir hanya tersisa 2 negara yaitu Belarusia dan Ukraina untuk Rusia bisa pegang. Belarusia sudah aman di genggaman Rusia. Ukraina di zaman Yanukovych aman, namun sejak 2014 mulai gerah Rusia terhadap Ukraina. Puncaknya Presiden Zelensky 2019 yang memang terang-terangan pro NATO dan mau bergabung dengan EU atau Uni Eropa. Bahkan bersiap menggunakan mata uang euro untuk memperlancar usahanya tersebut. Zelensky mengkriminalisasi lawan politiknya dan banyak memenjarakan orang-orang oposisi pro Moskow. Secara ekonomi, perlahan mempersulit investasi Rusia di Ukraina diganti perlahan dengan perusahaan-perusahaan Eropa Barat, Inggris, dan Amerika. Rusia asli gerah, sangat murka, dan dengan apa yang Zelensky dan kaki tangan asing Eropa Barat yang terus memprovokasi Ukraina agar menengok ke barat. Investasi Rusia terancam, kedaulatan Rusia terancam. Rusia ambil tindakan, serbu Ukraina dan jadikan Aleppo Ukraina. Bercermin pada Indonesia sekarang, di tahun 1966 ada kudeta politik di mana Indonesia di masa itu sudah mulai miring ke komunis. Perang dingin atau Cold War sejatinya adalah perang ideologi, perang komunis versus demokrasi. Maka perluasan wilayah komunis pro Moskow dan pro Beijing dan perluasan wilayah demokrasi pro Washington terjadi di seluruh dunia. Perangnya bukan langsung Soviet versus Amerika, tetapi pakai proksi di dalam sebuah negara perangnya. Karena itu disebut perang dingin, main proksi. Kembali ke Indonesia, di tahun 50-an akhir dan tahun 60-an awal, militer Indonesia adalah negara terkuat di selatan Khatulistiwa. Indonesia is the strongest country in Southern Hemisphere. Waktu itu, akan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis, sebuah ancaman kedaulatan demokrasi, yang mana demokrasi adalah barang dagangannya Amerika dan sekutu. Untuk menjaga Malaysia dan Singapura aman di tangan Inggris. Bahkan New Zealand dan Australia aman dipegang Inggris. Filipina aman dipegang Amerika. Waktu itu, Indonesia, Amerika tidak pegang, Inggris nggak bisa pegang. Sementara PKI sudah merasuk di sekitar istana. Di sekeliling presiden seumur hidup,
Pak Karno. PKI sejak tahun 50-an menguasai aset-aset nasionalisasi perusahaan milik Belanda sebagai cikal bakal BUMN di Indonesia. Finansial organisasi komunis ini cukup makmur sehingga berani meminta izin ke Bung Karno untuk membangun angkatan kelima alias petani diminta boleh pegang senjata. Maka di dalam negeri Indonesia waktu itu terjadi pergumulan hebat antara partai berbasis agama dan gerakan massa berbasis agama dengan gerakan ideologi komunis yang dekat dengan lingkar istana. Puncaknya PKI bergerak mengkudeta dan inilah masa yang ditunggu Amerika tentunya. Gunakan kekuatan angkatan darat menghantam PKI. Kita tak perlu lanjutkan, sisanya sejarah di mana di bawah Pak Harto dan militer kendali dipegang selama 32 tahun. Indonesia menjadi di bawah kendali Amerika juga. Karena jarak yang jauh saja dari Amerika, maka Indonesia tidak diinvasi oleh Amerika. Kalau Indonesia itu kayak Meksiko aja, wis jadi Ukraina Indonesia di tahun 1966 itu. Jadi karena jauh jaraknya dari homeland Amerika, Amerika pakai rezim, pakai pemerintahan bentukan, tidak pakai invasi militer, tetapi pakai pemerintah bentukan yang harus nurut dengan Amerika. Kita bercermin dengan kasus tadi, itulah yang dilakukan Moskow sampai Yanukovych dikudeta secara konstitusi. Kudeta yang disponsori oleh Barat plus CIA, di mana di Indonesia juga sama di tahun 1998 untuk menghancurkan Pak Harto yang mulai tidak nurut dengan Amerika. Indonesia ekonominya ditembak dulu pakai economic hitman. Indonesia bangkrut, masuk ke IMF dan tergulinglah Soeharto. Ditukar dengan reformasi, pemerintah pengalihan, hingga mulai masuk ubah Undang-Undang 45 dengan Undang-Undang 2002. Masuklah demokrasi one man, one vote. Sekali lagi, sisanya sejarah. Suara demokrasi di negeri yang belum dewasa, harganya murah. Semuanya main duit, dibungkus dengan komunikasi media yang masif. Selesai sudah. Kemudian pemerintahan berganti-ganti sehabis reformasi selama hampir 24 tahun ini. Kepentingan politik berganti sesuai dengan siapa pendukung utama di belakangnya. Saat ini misalnya, ketika blok Rokan dilepas dari tangan Amerika, Freeport dinasionalisasikan, blok Mahakam lepas dari tangan Amerika, dan banyak lagi yang lepas dari Amerika, keinget aset Rusia lepas dari tangan Rusia di Ukraina. Makanya Rusia marahnya luar biasa, nggak terjadi apa yang terjadi sekarang. Untungnya Indonesia sekali lagi jauh dari Amerika. Kalau dekat, sudah diinvasi. Jadi, kalau jauh bagaimana? Katanya akan dicarikan yang pro Amerika dan akan dibuat jadi pemimpin, namun harus geser dari Tiongkok ke Amerika. Apakah benar akan begitu nantinya Indonesia? Pertanyaannya sekali lagi, siapakah Zelensky-nya Indonesia nanti? Apakah diam Eropa Barat, baca Tiongkok ya, di Indonesia nantinya? Akankah selamanya Indonesia pejabatnya yang berkuasa harus pakai sponsor asing seperti yang sudah-sudah? Waduh, jangan sampai Indonesia jadi Ukraina deh. Kapankah Indonesia menjadi negara yang rakyatnya tidak bisa dibeli, juga pejabatnya tidak bisa dibeli?